di Kabupaten Bungo. Oke. Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi itu di Desa Mangunjayo. Itu ada orang kaya di situ itu. Bisa membangun jembatan sendiri, pakai duit sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk bagaimana desa di seberang yang ada di tempat dia itu, desa itu mati. Jembatan itu dia bangun, tapi dia tutup, dia kunci jembatan itu dikunci. Jadi jembatannya dibangun, tapi bukan untuk dibuka jadi akses orang lewat. Bukan. Ditutup. Ditutup. Yang kok bisa? Pemerintahan Kabupaten Bungo supaya bupatinya untuk datang ke situ melihat apakah jembatan itu atas izin oleh kabupaten atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan masalah seputar pemilu, integritas dan masalah korupsi tentunya. Dan alhamdulillah berkesempatan hadir adalah salah satu cendekiawan Muslim, Haji Umar Sadat. Apa kabar, Bang Umar? Alhamdulillah baik Mas Novel. Terima kasih Bang Umar bersedia hadir ini. Alhamdulillah. Bang Umar sekarang kan sedang sibuk kegiatan untuk kampanye ya, karena maju sebagai calon legislatif ya di DPR RI ya Bang. Betul. Dari PKB ya Bang ya. Betul Mas. Dapil berapa Bang? Dapil Provinsi Jambi. Oh, Dapil Provinsi Jambi ya. Ya. Menarik sekali Bang. Dan tentunya untuk keperluan kampanye kan Bang Umar keliling nih. Ya, betul. Ada berapa daerah yang datang itu Bang? Oke. Baik, terima kasih Mas Novel pertanyaannya. Saya itu caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1, Dapil Provinsi Jambi. Dapil Provinsi Jambi itu satu dapil itu ada 8 kursi. Seluruh dapilnya itu ada 11 kabupaten kota. Oh, luas dong ya? Luas, sangat luas dari kota Jambi sampai ke Kerinci. Oh, iya. Itulah yang harus dijalanin selama kampanye. Menarik sekali itu. Dan jadi selama kampanye Abang keliling dong ya? Sangat keliling. Ke kabupaten kota ya? Iya. 11 pula ya? 11. Apa yang didapat Bang? Fakta-fakta terkait dengan masalah. Karena kan biasa ya kalau ketika bisa kita hadir ke daerah-daerah, seringkali kita menemukan segala permasalahan, praktek ketidakadilan, masalah pemerataan, barangkali ada kemiskinan dan banyak hal lain lagi. Saya pengen bercerita dong dari Bang Umar. Oke, terima kasih Mas Novel. Ya. Saya itu sebelum masa kampanye kemarin, saya sudah hampir sosialisasi setahun lebih. Banyak pengalaman yang saya dapatkan, khususnya selama sosialisasi di seluruh kabupaten kota Provinsi Jambi. Banyak hal menarik yang kadang membuat saya melihat betapa Indonesia ini bukan hanya Jawa ya, tapi Sumatera juga, khususnya Provinsi Jambi juga perlu sentuhan oleh pemerintahan pusat. Salah satu yang paling berkesan sama saya selama kampanye itu ada di Kabupaten Bungo. Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi itu di Desa Mangunjayo. Itu ada orang kaya di situ itu. Bisa membangun jembatan sendiri, pakai duit sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk bagaimana desa di seberang yang ada di tempat dia itu, desa itu mati. Iya. Jadi kenapa kok bisa mati? Kan ada jembatan. Harusnya tambah lancar dong. Kan sampai bisa lewat dengan ada jembatan. Nah inilah ya. Zaman kemerdekaan ini bingung saya. Jembatan itu dia bangun, tapi dia tutup. Dia kunci. Jembatan itu dikunci. Jadi jembatannya dibangun, tapi bukan untuk dibuka jadi akses orang lewat. Bukan. Ditutup. Ditutup. Kok bisa? Karena jembatan itu dia pakai untuk diri dia sendiri. Pakai duit dia sendiri. Jadi kalau pagi, siang sampai sore itu, sampai malam lah gitu, jam-jam 8, jam 9 itu yang hanya bisa lihat sepeda motor Mas, bayangkan. Mobil tidak boleh tidak boleh lewat sama sekali kalau tidak izin dari dia. Nah, ketika saya sosialisasi di desa di situ, Desa Mangunjayo itu, Mangunjayo saya lupa namanya, desa di Kabupaten Bungo itu. Jadi
saya masuk ke di situ izin dari yang punya rumah, yang punya jembatan itu diizinkan. Ketika jam 5 sore selesai saya kampanye itu, tim saya itu harus minta izin dulu sama yang punya jalan itu, supaya diperkenankan untuk lewat. Karena jalan itu dikunci sama dia, jembatan itu. Oh iya. Dikunci, sama sekali tidak bisa ada yang lewat. Mobil satu pun tidak ada bisa lewat tanpa izin dari yang punya jembatan itu. Kan begini Bang, kalau bangun jembatan, setahu saya itu kan perlu izin dari pemerintah. Betul. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah dibangun tanpa izin? Jadi bangunan ilegal dong. Apalagi ketika bangunan itu adalah mestinya sarana umum. Mestinya kalau emang itu diperlukan, harusnya pemerintah daerah dong yang bangun atau pemerintah pusat. Karena jembatan kan mestinya nilai investasinya nggak terlalu besar sekali lah. Beda dengan kereta cepat dong, ya kan? Jadi ketika melihat masalah itu seperti itu, tentunya miris sekali. Makanya Mas, sebagai caleg saya sampai melihat ini fenomena aneh ya. Karena apa? Itu sebenarnya dari kota Kabupaten Bungo itu nggak terlalu jauh Mas. Berapa kilo dari kota? Kalau dihitung jamnya itu 1 jam lah, nggak nyampe. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, visibilitasnya itu izin nggak? Sama pemerintahan kabupatennya, terus itu camatnya atau kepala desanya. Karena ini jalan dibangun permanen loh Mas. Kalau saya hitung itu ada jalan itu bisa di angka 5 miliar. Bagus, kayak dibuat oleh Kementerian PUPR. Iya. Makanya yang bingung saya adalah bagaimana izin ini bisa diberikan. Jembatan loh Mas, untuk akses orang bisa lewat. Bayangkan kalau jam 11 malam, 12 malam ada orang yang sakit. Sementara itu satu-satunya tempat untuk bisa lewat ke kota kabupatennya. Nah, bagaimana masyarakatnya? Ini salah satu hal aneh yang saya dapatkan selama kampanye. Jadi mumpung ini saya diundang oleh Mas Wapeli Podcast ini, saya sarankan oleh pemerintahan Kabupaten Bungo supaya bupatinya untuk datang ke situ melihat apakah jembatan itu atas izin oleh kabupaten atau tidak. Karena kalau tidak izin dari kabupaten atau camat, itu harus ada negosiasi. Karena kalau dibongkar pun itu sayang Mas. Mungkin ada negosiasi dengan pemerintahan kabupaten agar jalan itu dibuka untuk umum. Dan jangan ditutup oleh yang punya jembatan itu, bukan jalan, jembatan ya. Nah, karena menarik sekali kan Bang. Kalau jembatan kemudian dibangun oleh personal dan kemudian ditutup. Maka pemerintah daerah mestinya bingung kan. Pemerintah daerah kalau mau bikin jembatan di sebelahnya ya lucu. Misalnya 2 jembatan. Ya kan? Kalau kemudian setelah jembatan itu ada dianggap nggak perlu dibangun jembatan lagi. Ya faktanya orang kalau ketika keperluan nggak bisa lewat. Itu menjadi masalah gitu. Dan masalah-masalah serupa banyak nggak terjadi yang Abang lihat? Kalau saya lihat gini ya Mas ya. Bagi saya sudah banyak. Hampir semua kabupaten di Jambi itu saya kunjungin. Kecuali yang belum saya kunjungi itu Kerinci sama Sungai Penuh ya. Itu belum saya kunjungin. Mudah-mudahan nanti sebelum masa kampanye ditutup saya bisa datang ke sana. Jadi saya selalu bilang di media sosial tempat yang saya jalani ya. Misalnya di Kabupaten Jangkat ada desa nama itu Tambaratu. Itu jalan ke sana itu kita itu penuh perjuangan. Saya itu hampir sekali jalan aja ke desa Tambak Ratu itu 120 km. 2 desa di sebelahnya itu ada desa, lupa saya namanya, itu tempat lahir pahlawan Jambi, Makalam sama Bunjani. Dan itu sampai sekarang tidak tersentuh. Bayangkan ada teman saya cerita namanya Peri Walhi. Dia pernah jalan ke situ 2 atau 3 tahun yang lalu. Satu pun mobil belum pernah datang ke situ. Saking kan terisolirnya. Makanya ya saya itu selalu melihat hal-hal sesuatu di Indonesia yang rasional. Coba bayangkan duit UUS itu, kereta cepat itu dibangun untuk jalan akses di desa-desa yang tidak pernah tersentuh oleh pemerintah ya. Pemerintah kabupaten atau provinsi itu jauh lebih bermanfaat. Diberikan untuk untuk di desa dusun-dusun lah ya. Karena saya selama kampanye lebih banyak jalan ke dusun-dusun yang tidak tersentuh. Apalagi disentuh oleh pemerintahan pusat. Anggota DPRD setempat aja jarang ada yang bisa datang ke situ. Tapi itu saya telusuri. Tujuannya apa? Tujuan saya pengen lihat bagaimana sebagai seorang caleg ya, tidak hanya datang terus itu melihat
tapi bisa berdialog dengan masyarakat. Apa kebutuhan mereka, apa permasalahan mereka. Ini kan semua masalah pembangunan ini kan bukan hanya, mohon maaf, saya bukan masalah sarang, enggak. Daerah Sumatera ini juga perlu disentuh oleh pemerintahan. Makanya saya bilang tadi itu, daripada mohon maaf WUS itu dipakai untuk dana negara buat WUS, ini banyak desa-desa yang terisolir butuh sentuhan tangan pemerintahan pusat. Karena jujur juga kalau pemerintahan kabupaten dan provinsi mungkin anggarannya tidak sampai untuk membangun itu. Bayangkanlah Mas, jalan licin di atas gunung, di bawah jurang, begitu longsor kan saya bisa mati di situ, Mas. Betul. Nah, ini selama kampanye ini bukan hanya logistik ya. Ini masalah nyawa juga loh. Karena saya jalan itu musim hujan. Jadi kayak misalnya saya ke Batang Asa itu, Mas. Begitu saya jalan, longsor, balik lagi, Mas. Nggak bisa lewat. Apalagi masyarakat yang tinggal di sana. Apalagi masyarakat yang tinggal di sana. Yang paling parah itu bahkan banyak nggak bisa diceritain, Mas. Makanya saya someday kalau misalnya nanti Allah izinkan, saya pengen nulis ini. Menulis cerita pengalaman saya selama kampanye sebagai caleg itu. Bagaimana masyarakat di sana, ekonominya, sosial politiknya, dan alhamdulillah ya, selama saya jalan sebagai caleg itu, animo masyarakat terhadap partai, terhadap calon yang kita dukung itu sangat tinggi. Menarik sekali kan gini, Bang. Kalau tadi yang Abang bilang bahwa mau bikin tulis itu bagus. Cuman yang paling penting adalah bagaimana Bang Umar jadi dulu. Jadi aspirasinya bisa dibawa juga, kan gitu, Bang. Dan saya ketika melihat ada banyak permasalahan yang sampai serius itu dan kemudian tidak direspon dengan agar ada keadilan, maka pertanyaannya bagaimana dengan selama ini anggota legislatif yang ada, baik di DPRD, kabupaten kota atau provinsi, atau yang dari pusat yang ada dapil di wilayah situ. Ini yang menarik, Bang, kalau mereka kemudian datang ke wilayahnya, wilayah pemilihannya, pastinya kan hal begini bisa terrecord dan kemudian tidak lanjuti untuk tidak sampai terjadi dan berlarut-larut. Tadi yang jembatan tadi yang dibangun lah contohnya, atau jalan yang akses yang kemudian sulit sekali dilewati karena di tebing-tebing ya, Bang, ya, atau di sebelahnya jurang. Pastinya kan kalau sekian lama terjadi, masalah orang-orang di sana yang butuh fasilitas kesehatan, pendidikan, pasti juga terkendala semua kan. Betul. Gimana cerita-cerita yang Abang lihat dari tadi? Jadi kayak di Bungo itu ya, di desa Bangun Jaya itu saya masih lupa karena itu saya jalani 4 bulan yang lalu ya. Itu yang jadi pertanyaan saya. DPRD-nya di mana? Apalagi DPR RI. Kok mereka nggak paham ada masalah sosial loh di situ, sosial ekonomi bagi saya itu. Betul. Karena ini pertama masalah sosial menyangkut ketika ada orang sakit. Ini jembatan satu-satunya jalan untuk ke ibu kota kabupaten. Yang kedua masalah ekonomi. Ini kan mati ekonomi di sebelahnya. Karena apa? Karena akses jalan kota kabupaten itu susah. Di sini di desa sebelahnya itu, kabar yang saya dengar di sana itu ada kebun sawit. Nah, bagaimana buah sawit itu mau kejual kalau aksesnya itu ketutup? Itu masalah ekonomi ya, Mas. Nah, pertanyaan saya, mudah-mudahan ini salah ya. Tapi saya sudah jalan ke situ. DPRD Kabupaten Bungo itu kemana? Anggota DPR ini itu pernah lihat nggak ada masalah seperti ini? Terus bupatinya kok nggak care dengan masalah ini gitu? Padahal tempat itu nggak sampai 1 jam dari kota kabupatennya. Nah, di mana orang ini gitu loh? Nah, saya berharap dengan saya hadir di sini ya, ini bisa jadi viral ya, viral supaya apa? Supaya desa Mangunjayo ini bisalah diberikan solusi agar apa? Agar akses transportasi jembatan ini bisa dicarikan solusi yang terbaik oleh pemerintahan kabupaten, DPRD-nya atau pemerintahan provinsi, Mas. Karena ini bagi saya ini penting. Gitu. Menarik sekali, Bang. Toh juga kalau dibiarkan seperti itu, pertanyaannya adalah apakah pembangunan dengan cara seperti itu memang dibolehkan? Apakah diberikan izin untuk memberikan seperti ini? Ini kan yang menjadi menarik sekali. Terus gini, Bang, ketika Bang Umar keliling ke daerah-daerah, bagaimana dengan ini
kesadaran masyarakat untuk terkait dengan pemilu ini, terutama pemilihan capres? Ya. Alhamdulillah ya, saya ini jalan selama masa kampanye ini, jalan itu ke desa-desa ya. Animo masyarakat itu terhadap pilpres itu sungguh luar biasa ya. Saya nggak bisa klaim, tapi mereka ketika saya tanya misalnya, karena saya kader Partai Kebangkitan Bangsa, yang kami dukung itu paslon nomor 1, Amin. Jadi memang kata Amin ini bermasalah bagi paslon yang lain ya. Tapi bagi kita inilah hikmah terbesar yang mungkin dapat dari pasangan Amin ini ya. Ketika kita kampanye itu tidak menyulitkan, Mas. Pertama, kita itu paslonnya nomor 1. Namanya itu begitu kental di masyarakat itu. Jadi yang paling utama itu ya, khususnya di desa-desa yang saya kunjungin itu, isu perubahan itu luar biasa efektifnya bagi masyarakat. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, Mas, tidak semua pembangunan itu bisa diterima secara baik oleh masyarakat. Mohon maaf ya, bukan bukan mau maksud hal-hal yang negatif enggak. Tapi masyarakat itu selama ini yang belum tersentuh oleh pembangunan, mereka ingin perubahan. Perubahan itu satu, ingin perubahan secara sosial, politik, ekonomi, dan mereka menginginkan hal-hal yang baru. Karena ide yang dibawa oleh paslon nomor 1 itu, ide perubahan itu, ini bisa menjawab dari masalah-masalah yang ada di desa-desa atau tempat-tempat yang saya kampanyekan, Mas. Dan Bang Umar baru kali ini ya keliling semuanya 11 kabupaten kota ya. Betul. Saya ini kan kuliah di Jambi ya, Mas ya. Saya kuliah di, dulu namanya IAIN Jambi. Saya kuliah tahun 96, selesai tahun 2000. Terus itu saya hijrah ke Jakarta. Tapi ini pengalaman saya yang luar biasa ya. Karena selama kuliah dulu kan saya terbatas ya, Mas, bisa jalan ke seluruh kabupaten. Tapi kalau ini hal yang saya dapatkan itu pengalaman yang luar biasa. Menarik sekali. Saya tahu sekali, karena saya juga follow akun media sosialnya Bang Umar. Bang Umar orang yang kritis, orang yang peduli. Dan menarik sekali ketika Bang Umar sekarang maju menjadi caleg, dan kemudian Bang Umar bisa sempat keliling nih. Jadi Bang Umar bisa melihat segala permasalahan yang ada. Terus kira-kira kalau jadi anggota legislatif, Bang Umar mau bikin apa nih? Satu ya. Sebenarnya banyak hal yang sudah saya rumuskan ketika saya kampanye di hampir semua kabupaten kecuali 2 ya, Kerinci sama Sungai Penuh itu. Hal yang paling utama ya yang ingin saya lakukan itu bagaimana masyarakat Jambi ini ekonomi itu semakin baik. Yang kedua, masalah pendidikan, Mas. Di desa-desa saya kunjungin ini, jadi tempat-tempat yang saya kunjungin ini banyak masyarakat itu yang nggak aware, tidak care dengan pendidikan. Makanya setiap saya kampanye saya selalu motivasi karena saya latar belakang dari pendidikan juga, punya pesantren. Bahkan saya bilang sama masyarakat, walaupun saya itu aslinya dari Sumatera Utara, saya bilang kalau ibu-ibu tidak mampu, kalau pemerintahan tidak peduli, pesantren saya itu siap menampung untuk anak-anak ibu-ibu bisa datang bersekolah pesantren. Tapi kan keinginan saya seperti itu. Yang kedua, keinginan saya itu agar masyarakat Jambi ini pendidikannya ini lebih tinggi. Jadi tidak hanya sebatas SMA, tapi bisa kuliah S2, S3. Saya kebetulan masih itu doktor ilmu politik pertama loh dari kampus saya dulu yang Jambi. Jadi hal itu yang paling pengen saya saya bantu masyarakat Jambi. Menarik sekali ya. Dan bil khusus bagaimana kalau misalnya Jambi saya pengen jembatan-jembatan desa-desa saya janji, Mas. Akses transportasi dan jalan lah. Janji saya ke masyarakat itu adalah kalau misalnya Allah izinkan saya jadi permintaan mereka itu masalah jembatan, masalah jalan itu, insya Allah saya akan ini yang paling saya prioritaskan. Karena apa? Karena untuk sampai ke tujuan itu saya juga butuh perjuangan, Mas. Betul. Ngerasain betul ya. Betul. Mau datang baru ngerasain. Mobilnya yang rusak sekali, jalan di situ balik rusak. Nah, bukan hanya bagaimana itu. yang tiap hari tinggal di situ ya. Betul, Mas. Masalah bagaimana coba orang yang tiap hari tinggal di situ coba di sebelahnya jurang, jalan tanah liat, apalagi hujan sekarang, Mas. Kayak kemarin tim saya lapor sama saya di Desa Tambaratu yang kemarin saya kunjungin. Banjir. Bang,
kalau kita lihat dari pemerintah sekarang ini kan banyak ngomongin hilirisasi nih. Ya. Di Jambi setahu saya selain tambang mungkin ada ya, batu bara mungkin ya. Kan perkebunan banyak. Ya. Hilirisasi kan mestinya bisa juga dilakukan untuk komoditi-komoditi hasil perkebunan. Ya. Gimana di Jambi? Maksudnya mungkin nggak itu dilakukan? Karena hilirisasi yang ada sekarang ini kan kebanyakan baru diarahkan untuk tambang ya, nikel dan beberapa yang lain. Tapi kalau untuk perkebunan saya belum pernah mendengar ya. Tapi kalau Bang Umar melihat prospek itu gimana di Jambi? Hilirisasi itu kan istilah bagi, mohon maaf saya istilah segelintir elit yang menikmatin hasil dari pertambangan bagi saya seperti itu. Ya. Di Jambi itu sebenarnya ada tambang batu bara, Mas. Iya. Tambang batu bara yang kemarin kantor gubernur itu hancur di demo oleh supir karena apa? Karena gubernur menstop jalan, tidak boleh dilewati oleh batu bara. Iya. Sebenarnya ide gubernur ini bagi saya ide cerdas, ya ide gubernur ide cerdas karena apa? Jalan itu rusak karena batu bara. Yang kedua, macet itu luar biasa, Mas. Karena batu bara ini kan ada di satu kabupaten yang paling besar ya, Kabupaten Sarolangun. Jadi selama proses pertambangan batu bara ini, akses jalan itu kan pertama rusak, yang kedua macet. Nah, bicara masalah hilirisasi. Hilirisasi perkebunan misalnya di Jambi. Di Jambi itu kan perkebunan itu kan tidak sebesar di Sumatera Utara ataupun di Kalimantan. Tapi itu sangat tidak mungkin hilirisasi perkebunan, hilirisasi pertambangan. Ya mungkin hilirisasi yang dimaksudkan oleh Dek Gibran ini hilirisasi versinya dia. Tapi bagi saya yang paling penting ya dari semua ini, kita harus anti dengan hilirisasi kekuasaan. Oh iya. Wah kalau itu udah gawat itu. Gini Bang, seringkali kan kita melihat ketika masyarakat yang punya pekerjaan bertani atau berkebun ya, dan kemudian dia punya hasil dari perkebunan, dan ketika dia hanya jual hasilnya begitu saja, kan tentu nilainya berbeda ketika dia melakukan pengolahan. Contohnya kopi gitu, barangkali kopi di sana cukup banyak ya Bang, atau coklat gitu, atau beberapa yang lain. Kayu manis, Mas. Kayu manis ya. Seandainya proses pengolahan itu dilakukan di tempat yang nggak jauh dari perkebunannya yang ada, dan kemudian didorong untuk berkembang di kalangan masyarakat, baik koperasi ataupun dibantu oleh pemerintah daerah, itu akan sangat membantu sekali untuk perekonomian setempat, gitu, terutama stabilitas harga ya Bang ya, harga-harga komoditi yang mereka produksi atau yang hasilkan. Artinya membahas hilirisasi dalam pandangan saya ini Bang, tidak hanya terkait dengan tambang saja gitu. Tapi juga hal-hal yang produk atau komoditi dari masyarakat, dan itu akan membantu ekonomi mereka. Itu dalam pandangannya Bang Umar gimana melihat di Jambi ini? Mustinya seperti itu Mas. Hilirisasi itu bukan hanya bidang pertambangan bagi saya karena saya terlalu awam tentang ekonomi itu ya. Jadi misalnya Mas ya, selama saya jalan ini, bagaimana petani sawit itu mengeluh sama saya betapa susahnya menjual sawit mereka. Karena apa? Menjual sawit itu harus keluar dari desa dan akses ke tempat itu susah. Itu tadi. Yang kedua, di Jambi itu kan hasilnya itu pertama itu karet, sawit, kayu manis, kopi, teh. Kalau teh kopi mungkin udah terkenal di Jambi ya. Nah, kayu manis. Saya kemarin misalnya ke Jangkat. Ada itu namanya kayu manis di tempat di situ, karena tempat itu hanya bisa tumbuh tanam-tanaman seperti kayu manis dan lain sebagainya. Nah problemnya hari ini kan hilirisasi itu khususnya bidang perkebunannya itu tersentuh nggak? Saya lihat ternyata enggak ya. Enggak. Bagaimana misalnya masyarakat itu hanya bisa menjual memproduksi dari hasil kebunnya itu dari desa cuma sampai kabupaten. Padahal sebenarnya kalau dikelola oleh baik oleh pemerintah ini, karena Jambi itu kota yang indah Mas, tanahnya subur, perlu dikelola dengan baik agar agar hilirisasi perkebunan ini, hasil-hasil kebun ini bisa bermanfaat oleh masyarakat. Jadi tidak bingung lagi masyarakat ini untuk bagaimana menjualnya dan lain sebagainya Mas.
Ya, ya menarik sekali itu. Memang saya tadi pakai kata hilirisasi karena lagi ngetren, Pak. Ya. Jadi biar semangatnya sama lah gitu, hilirisasi. Karena memang kalau bicara hilirisasi di pertambangan, di perkebunan mestinya perlu juga gitu. Di beberapa produksi-produksi lainnya perlu. Dengan begitu itu bisa membantu masyarakat juga. Ya karena Pulau Sumatera ya khususnya ya. Iya. Itu kan hasil dari ekonomi mereka itu kan perkebunan, Mas, karet. Iya, iya. Nah, bayangkanlah ya Mas, selama rezim Jokowi ini, harga karet itu nggak tentu harganya. Karena apa? Karena saya ini juga punya karet, Mas, di kampung. Iya. Oke. Kalau misalnya mohon maaf, saya bukan membandingkan antara Jokowi sama SBY. Kalau di zaman SBY itu, petani sawit, petani karet itu, khususnya karet ya. Karet itu masih bisa, kita bisa dongokkan kepala, harganya masih lumayan. Iya. Nah tapi sekarang harga karet hancur-hancuran. Baru sebulan 2 bulan inilah agak lumayan membaik. Iya. Ya, nah ini tidak ada hilirisasi di sini, Mas. Iya. Nah, hanya hilirisasi pertambangan aja, hilirisasi perkebunan ada. Iya. Memang menarik sekali ya Bang ya. Dengan Abang bisa keliling ke daerah-daerah begini, bisa memotret permasalahan, tentu rasa untuk prihatin, rasa untuk membantu, dan apalagi dengan posisi sekarang caleg. Semoga dengan posisi sekarang Abang jadi caleg dan Abang terpilih, Abang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan atau membawa aspirasi-aspirasi tersebut ke level pengambilan keputusan dan untuk perbaikan. Betul, amin. Menarik sekali Bang. Semoga sukses Bang. Amin ya Allah. Saya doakan Abang terpilih. Amin. Semakin kritis dan semakin peduli dengan masyarakat. Amin Allah. Amin. Dan tentunya selama ini yang saya sering mendengar Bang Umar Sadat untuk bicara terkait dengan masalah integritas dan anti korupsi tetap menjadi basis dari apa yang selama ini Bang Umar perjuangkan. Betul. Terima kasih Bang Umar. Terima kasih Mas Sopel. Lancar semuanya dan sukses. Terima kasih atas undangannya. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.